Kan Tuhan Yesus ke surga, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 63. Demikian bunyinya, marilah kita mendengarkan dan mengikuti dalam hati masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ada seorang filsuf dan teolog Islam dari Andalusia berkata, jika orang Kristen memuja apa yang mereka makan, lebih baik saya mengikuti para ahli filsafat. Pernyataan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa yang memakan dagingku dan meminum darahku akan beroleh keselamatan. Itu pula alasan dari para murid mengundurkan diri sejak Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Sejak Yesus berkata kepada mereka, yang memakan dagingku dan meminum darahku akan selamat, itu membuat hati murid-murid bersungut-sungut dan meningkat menjadi satu perlawanan, sehingga dalam ayat 66 pasal yang ke-6 ini, para murid sejak itu mengundurkan diri. Mereka tidak lagi ikut Yesus sebab ada pertentangan dalam diri mereka, mengingat Yesus mengatakan dia sebagai roti yang dimakan dagingnya dan diminum darahnya. Selain tidak bisa dipahami jika perkataan itu sebagai kiasan, juga hal ini bagi mereka adalah tindakan yang biadab, tidak memiliki nilai kemanusiaan, sehingga untuk dipahami secara hurufiah pun mereka tidak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Maka mendengarkan pembicaraan Yesus ini, ada dua hal yang boleh mempengaruhi sikap manusia di dalam perkataan-perkataan Yesus. Yang pertama, bisa menjadi meninggalkan dia seperti para murid dalam ayat 66, termasuk ke-12 murid inti, yaitu Yudas yang kemudian meninggalkan Yesus. Tetapi sikap yang kedua adalah semakin dekat kepada Yesus. Walaupun awalnya Petrus ada pergolakan dalam kepengikutannya, tetapi dalam ayat 68 dia setuju kepada perkataan Yesus bahwa itu adalah perkataan dari roh, bukan dari daging. Artinya saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi sebahagian orang perkataan Yesus menjadi bau kematian yang mematikan, tetapi bagi sebagian lagi adalah kehidupan. Sebab perkataannya adalah perkataan tentang hidup yang kekal, bersumber dari roh. Ayat 63 dan dilanjutkan 68 di luar dari perikop kita hari ini. Yohanes menggolongkan 3 golongan yang mendengarkan khotbah Yesus
dalam keseluruhan pasal yang ke-6 ini. Yang pertama adalah orang Yahudi. Mereka adalah golongan yang menentang Yesus, ayat 41 dan 52. Mereka yang biasa bersungut-sungut setiap kali mereka mendengarkan Yesus berkhotbah. Lalu yang kedua adalah murid-murid. Golongan orang banyak yang mendengarkan khotbah Yesus lalu kemudian mengikuti Yesus. Ayat 60 dan 66. Dan yang ketiga adalah ke-12 murid Yesus, ayat 67. Ini golongan inti. Tetapi murid ke-12 murid ini juga masuk ke dalam golongan yang kedua. Maka golongan yang kedua dan ketiga adalah murid-murid, bukan simpatisan. Dalam bahasa Yunani disebut matetes, yaitu pemuritan. Jadi mereka adalah orang yang sudah menjalani pemuritan untuk bisa menjadi murid. Dari kedua golongan inilah yang bersungut-sungut. Ayat 60. Lalu ayat 66, mereka mengundurkan diri. Mereka berkata dalam hati bahwa perkataan ini keras. Dalam ayat 60, siapakah yang mau mendengarkannya? Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak tindakan Allah melalui Yesus yang sulit dipahami oleh logika manusia. Sejak Yesus dikandung oleh Bunda Maria dari Roh Kudus, sampai kepada kenaikannya ke surga seperti yang kita rayakan hari ini, itu sangat banyak di luar dari pemahaman pikiran manusia. Memang secara alami Tuhan Yesus sebagai manusia belum pernah naik ke surga. Dia tidak pernah di surga sebagai Kristus yang menjadi manusia. Tetapi Yohanes mengatakan di dalam pasal yang ke-6 ini, dia yang datang dari surga. Dia secara Mesias, secara yang ilahi telah pernah dan tinggal di surga. Dialah yang turun ke dunia. Dia yang turun dari surga akan naik ke surga. Lalu pertanyaan muncul, kapankah Yesus sebagai manusia di surga dan bagaimanakah manusia itu bisa kembali ke surga? Jika kita melogikakan tindakan Allah, maka sangat sulit dipahami dan diyakini segala perbuatannya di tengah-tengah dunia ini, termasuk yang dikatakan oleh para filsuf bahwa salib itu adalah kebodohan. Bahwa salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang mau binasa, karena mereka memakai pikiran mereka. Itu sebabnya dalam ayat 63 dikatakan, ini adalah perkataan roh dan hidup. Bukan perkataan daging atau akal. Bukan hal-hal yang material yang mau disampaikan. Maka kerajaan Mesias bukan dari dunia ini. Kerajaan Mesias bukan soal kenyang dan tidak kenyang. Kerajaan ilahi bukan hal-hal yang fisik. Dan ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Dia mau mengatakan kerajaan Allah bukan soal perut kenyang, tetapi mengenai keselamatan jiwa. Kebiasaan orang Yahudi bersungut-sungut itu menular kepada murid dan meningkat kepada perlawanan terhadap perkataan Allah dalam diri Yesus Kristus. Artinya ketika impian mereka untuk kenyang, untuk menang melawan kerajaan duniawi,
tidak diwujudkan dalam diri Mesias yang mereka anggap sebagai raja pemimpin yang memenangkan mereka, maka mereka bersungut-sungut dan meningkat kepada perlawanan. Mereka berkata dalam hati mereka, perkataannya keras. Siapakah yang dapat menerimanya? Calvin pernah berkata, kekerasan itu terletak di hati mereka, bukan dalam perkataan Tuhan Yesus. Memang ada kalanya orang lebih suka mendengarkan perkataan dusta yang lunak dibandingkan dengan kebenaran yang keras. Dusta duniawi lebih bisa diterima daripada kebenaran surgawi. Saya mengambil contoh tentang anak-anak. Anak-anak kalau diajarkan tentang kebenaran untuk menjadi mandiri dalam segala hal, mereka suka marah. Misalnya mereka meminta, di mana bukuku? Mak, saya mau makan. Mak, di mana kaos kakiku? Lalu ketika ibunya berkata, ambil sendiri, cari sendiri, kau harus mandiri. Biasanya anak seperti ini akan marah. Dia tidak setuju, seolah-olah tidak disayangi oleh orang tuanya ketika dia dimandirikan. Tetapi ketika ibunya memenuhi segala keinginannya, dia akan bersuka cita dan menganggap ibunya adalah orang yang paling hebat yang memahami dirinya. Tanpa dia sadari, ibunya telah membentuk dia menjadi pribadi yang rapuh. Maka ketika ada orang yang begitu mudah tersinggung dengan kebenaran, itu disebut sebagai karakter kanak-kanak, kekanakan. Orang yang dewasa, yang mudah tersinggung, itu adalah sifat kekanak-kanakan. Kalau di bahasa Batak dikatakan murah-murah merdadi. Kalau diingatkan, tidak lagi datang ke gereja. Kalau tidak dikunjungi waktu sakit, dia tidak mau lagi datang ke gereja. Dia marah kepada teman persekutuannya, lalu dia memberontak kepada Allah dan meninggalkan peribadahannya. Itu sebabnya kalau keinginan kita tidak terpenuhi dan kita tersinggung, biasanya kita akan memberontak, bersungut-sungut dan membuat perlawanan. Maka Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kalau di dalam bahasa Inggris, adakah perkataan itu menyinggung perasaanmu, menyinggung hatimu? Maka kalau ada sesuatu yang di dalam kehidupan seorang Kristen, dia harus dibongkar. Dia harus diperbaiki. Bukan dibujuk. Kalau anak-anak kita yang saya katakan merdadi, tersinggung, lalu tidak mau makan, mogok belajar, mogok ngomong sama orang tuanya, kita tidak perlu membujuk dia dengan kelemah lembutan, dengan kebohongan, dengan gombalan. Kita harus mengatakan tetap kebenaran. Saya mengangkat satu contoh, seorang anak yang belajar piano secara otodidak. Mungkin dia boleh mahir memainkan piano, tetapi mungkin jari-jarinya kurang tepat sesuai dengan pengajar yang profesional, duduknya kurang tepat bagaimana sedang memainkan piano. Lalu ketika dia diajar oleh seorang guru yang profesional, ada banyak yang harus diperbaiki. Bagaimana cara memainkan jari di atas tus, bagaimana duduk yang tepat untuk boleh bermain piano yang benar. Akan sangat sulit membimbing kembali orang yang sudah mahir bermain piano dan mengulang dari awal. Maka harus dibongkar semua pemahaman dia tentang piano dengan mulai nol. Supaya dia bisa menjadi pemain yang profesional. Demikian halnya dengan iman.
Ketika iman kita itu bertumbuh tidak tepat, tidak disempurnakan oleh roh, maka akan terjadi ketersinggungan setiap kali kebenaran diperhadapkan dengan kita. Ketika iman kita tidak benar-benar di dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika itu akan menggoncangkan kita sehingga terjadi penolakan, membentengi diri karena sudah memiliki konsep sendiri tentang apa itu iman. Maka pemahaman yang salah harus dibongkar. Tidak bisa dibiarkan bertumbuh terus-menerus supaya jangan salah langkah, salah mengambil keputusan dalam kepengikutan terhadap Kristus. Itu sebabnya ada banyak agama, ada berbagai agama dengan fanatisme yang berlebihan. Biasanya mereka kehilangan akal sehat dan keberimanan yang sehat. Ada agama-agama karena fanatisme yang berlebihan menolak setiap perkataan dalam bahasa yang mereka yakini sebagai bahasa surgawi untuk digunakan oleh semua orang. Ketika ada orang menggunakan bahasa mereka sambil memakan daging babi, itu menjadi penistaan. Tetapi ketika mereka menolak orang lain mendirikan gereja, beribadah kepada Tuhan, mereka menganggap itu bukanlah penistaan. Maka itu harus dibongkar. Keberimanan yang demikian harus dibongkar. Itu sebabnya dalam ayat 62 Yesus berkata, kalau disebut roti hidup, memakan daging dan meminum darah Kristus adalah perkataan yang keras. Dalam bahasa Yunani hard, sukar, sulit. Perkataan yang sukar atau sulit, yang keras lebih tepat bahasa Indonesia, bukan soal sulit diterima oleh logika. Bukan soal teologi yang berbelit-belit. Tetapi seperti yang dikatakan Calvin, karena hati mereka keras, tidak membuka diri untuk Yesus, maka mereka berkata itu keras. Kalau itu keras, lalu dalam ayat 62 dikatakan, bagaimana kalau melihat anak manusia naik ke surga? Kalau roti hidup itu menjadi perkataan yang keras, lalu bagaimana kita mau menerima Yesus naik ke surga? Maka kenaikan adalah dia yang naik adalah dia yang pernah turun. Yang turun dari surga harus naik kembali. Maka Yesus menegaskan bahwa dia yang menjadi manusia dengan menjalani proses dari kelahiran sampai kepada kebangkitan, dan hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga bukan karena dia manusia biasa, manusia yang lahir secara alami seperti kita, tetapi semua proses kemanusiaan dia jalani karena dia 100% adalah manusia, tetapi di dalam dirinya ada unsur ilahi. Maka Yesus mau berkata dia bukan pahlawan perang yang akan mengalahkan kekaisaran Romawi, tetapi dia adalah Allah yang memenangkan jiwa manusia. Dia adalah anak Allah yang turun menjadi manusia, tetapi rohnya setelah kebangkitan, dagingnya sudah menjadi tanah, rohnya akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia naik sebagai pendahulu kita orang-orang percaya yang akan naik ke surga. Maka ketika kita menyadari bahwa Yesus naik ke surga dan kita pun akan naik ke surga, tidak ada lagi orang yang takut kepada kematian. Karena Yesus berbicara tentang roh dan hidup yang kekal. Dia tidak berbicara tentang kematian, tetapi ada disediakan tempat, menyediakan tempat bagi orang yang tubuh fisiknya telah mati, tetapi jiwanya akan dibangkitkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam konsep Yohanes,
Kenaikan dikaitkan dengan kelahiran, penderitaan, kematian, dan kebangkitan sampai kepada kenaikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka seolah-olah hendak berkata, jika perkataanku tentang roti hidup itu keras, sulit diterima, lebih-lebih pada waktu aku yang adalah Raja dan Mesias disalibkan. Atau juga bisa merujuk saat kenaikan Yesus dari Betania ke surga. Jika perkataanku tentang roti hidup itu keras dan sulit diterima, bagaimana mungkin tidak lebih luar biasa melihat mujizat kenaikan ke surga. Artinya kita harus meyakini bahwa Yesus yang naik ke surga bukan soal tubuhnya yang terangkat, tetapi keilahiannya kembali ke tempat asalnya untuk menyediakan tempat. Maka kita harus mengimani bahwa Yesus benar-benar, perkataan ini benar-benar dari roh dan menuju kehidupan kekal, maka orang yang percaya akan selamat. Yohanes memiliki ajaran dualisme. Dia selalu berkata tentang terang dan gelap, hidup atau mati, percaya atau tidak percaya, turun dan naik. Jadi dia tidak pernah netral. Dia tidak ada misalnya percaya, sedikit percaya, setengah percaya, percaya sekali. Tidak. Dia antara percaya dan tidak percaya. Maka Yohanes mau menyampaikan konsep dualismenya seperti ini. Yesus naik ke surga, maka siapa yang percaya akan selamat. Yesus naik ke surga, ketika kita tidak mengimani bahwa dia benar-benar naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, maka kita akan binasa. Maka pilihan hanya percaya dan tidak percaya. Ini ajaran yang selalu dipegang oleh Yohanes. Maka dalam Wahyu dia mengatakan, menjadi murid tidak sampai kepada akhir, dia akan binasa. Tetapi yang setia sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan. Dalam Wahyu juga dia katakan, tidak bisa suam-suam kuku. Harus iya dan tidak. Kalau tidak, menolak dia mati, tetapi kalau iya, dia beroleh kehidupan yang kekal. Itu ajaran dari Yohanes. Maka kita diperhadapkan ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ketika ada orang yang mengatakan, murid-murid yang mengatakan perkataan ini keras. Siapakah yang kita pilih sebagai murid? Yudas atau Petrus? Yang kemudian dalam ayat 68, kemanakah kami harus mengikut engkau? Sebab kami tahu perkataanmu adalah roh dan kehidupan yang kekal. Memang sulit dipercaya jika memakai pikiran. Sebab untuk mengerti kerajaan Allah harus dari kacamata iman. Sebab perkataannya adalah roh dan hidup. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus hendak mematahkan setiap pemikiran bahwa kerajaan Allah itu adalah soal makanan dan minuman duniawi. Soal kesuksesan di dunia ini. Soal pencapaian-pencapaian kita di dunia ini. Ketika murid-murid, ketika 5.000 orang kenyang dibikin oleh Yesus dengan memberikan makan mereka, mereka sangat bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus. Tetapi dia berkata, ini bukan soal kenyang, bukan soal perut, ini soal kerajaan Allah. Maka akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang-orang Israel selalu menduga bahwa roti yang mereka makan di padang gurun adalah pemberian Musa, dari tangan Musa. Tetapi Yesus mengubah konsep mereka, bukan dari Musa, itu turun dari Allah, dan itu adalah aku yang menjadi roti hidup. Barang siapa yang memakan aku dan meminum darahku, dia akan beroleh keselamatan.
Mari kita mengimani ini, mari kita percaya sungguh-sungguh Yesus. Walaupun banyak perbuatannya di luar dari nalar kita, tetapi seluruh tindakannya untuk menyelamatkan dunia ini adalah ya dan amin. Mari kita mendekat kepada Yesus yang menyediakan tempat bagi kita. Sebab siapa yang percaya kepada kenaikan Yesus, maka dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk berpegang teguh kepada iman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah banyaknya ketidakmengertian kita, di tengah-tengah kemajuan sains dan teknologi yang membuat kita terombang-ambing akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, lahir menjadi manusia, tinggal bersama-sama kami di dunia ini. Dan dia mengikuti proses kemanusiaan, menderita untuk keselamatan dunia ini. Bahkan dia masuk ke jurang maut, ke liang kubur, untuk boleh mati bersama-sama kami dengan dosa kami, dan dibangkitkan supaya kami bersama dia bangkit menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus yang kami rayakan hari ini. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, bagi orang yang memilih untuk percaya atas perbuatan keajaiban yang dilakukan Yesus di dunia ini. Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu untuk boleh menerima setiap perkataan Yesus tentang roh dan hidup yang kekal. Bukan tentang perut, bukan tentang jabatan, bukan tentang kekayaan dan kesuksesan. Maka ketika kami boleh memahami Yesus dari kacamata iman kami akan boleh melewati apapun di dunia ini dengan tenang. Sebab kami memiliki Yesus yang baik, yang menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami setiap orang yang mendengarkan boleh menerima, memelihara, dan menghidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga apapun persoalan hidup kami tidak membuat kami mundur sebagai murid, tetapi akan terus bertahan dan berpegang teguh ke dalam kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Biarlah kami boleh berkiprah dan berkarya di tengah-tengah dunia sambil menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang Juru Selamat kami Yesus Kristus yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, agar menjadi anak-anak dan keluarga yang takut kepada Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan memimpin kehidupan kami di sepanjang hidup kami, untuk boleh menjadi sekarakter dengan pikiran Yesus. Sehingga dimanapun kami boleh menolak perkataan yang lunak, perkataan yang penuh dengan kedustaan, dan kami tetap bertahan di dalam perkataan Yesus yang benar-benar membangunkan, menghidupkan, dan menggairahkan kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu GKP Depok ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, orang yang sudah dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lansia, supaya mereka semua hidup dan taat kepada kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan yang mendahului setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, bersuka cita merayakan bahwa kami adalah pewaris kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 400.